warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita takdimi beliau Murabbil Ma'had Minhajutullah Romo Ki Haji Toha Muda Abdul Manan nafa'anallahu bi ulumih. Yang saya banggakan seluruh alumni dari semua angkatan yang hadir dalam kesempatan ini maupun yang belum sempat hadir, yang mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang sukses dunia hatta akhirah. Amin. Amin, amin. Menyambut apa yang disampaikan sahabat-sahabat alumni, bil khusus Mas Ahmad Rifai tadi, pertama kami sangat bahagia, senang ada kreativitas yang luar biasa. Salah satu ciri pesantren itu adalah koneksitas yang berkelanjutan antara alumni dengan murabbinya, antara santri dengan kiainya. Kita sebenarnya tidak ada istilah mantan santri, tidak ada. Sepanjang kita masih melakukan satu koneksitas yang berkelanjutan, maka sepanjang itu pula kita adalah santri. Nah, kaitan dengan itu, malam ini kita silaturahim virtual. Ada 3 item yang bisa kita kaji. Silaturahim ini bisa silaturruh, silatul ilmi, wasilatul amal. Koneksitas ruhaniyah kita, tentu kita berharap aliran doa dan keberkahan dari beliau para muassis, bil khusus Mbah Yai Toha, yang terus mendoakan kita semuanya, karena doa para kiai ini adalah sesuatu yang tidak tampak tetapi terasa. Sesuatu yang tidak bisa kita nalar kadang-kadang, tetapi menjadi penentu arah langkah kita. Karena itu silaturruh ini menjadi sebuah keharusan dalam konteks pesantren. Yang kedua, silatul ilmi, koneksitas keilmuan. Yang alhamdulillah saya dengan kawan-kawan ikhtiar untuk bareng-bareng ngaji. Kita sudah menghatamkan satu kitab karya Mbah Hasim, kemudian kita lanjut dengan karya Mbah Ali Maksum sekarang. Ini tentu bagian dari silatul ilmi. Kenapa? Karena orang-orang seperti saya ini kalau nggak dipaksa ngaji bareng jenengan semua, itu ya jumut, ya males. Hingga kemudian ketika harus ngaji ya mau nggak mau buka lagi. Hingga di sini ada 2 motivasi sekaligus. Motivasi atas diri kita sendiri, dan kedua motivasi kepada sahabat-sahabat santri sekalian. Nah, kalau kita cermati silatul ilmi ini, tren ilmu yang dikembangkan di Minhajutullah ini nampaknya harus kita garis bawahi bahwa sebagai sebuah pesantren, Minhajutullah Pelampung ini dari awal desainnya adalah mengembangkan pola pikir yang memang kalau dibilang pesantren salaf, itu salaf dalam arti yang benar gitu ya, yang terbuka. Karena ulama-ulama kita tempo dulu sebenarnya mengajarkan keterbukaan, inklusivitas. Misalnya dalam konteks mazhab ya Imam Syafi'i terbuka ketika berbeda dengan Imam Malik dan seterusnya. Ini artinya apa? Dialektika pemikiran yang kemudian menjadi trademark para ulama kita tempo dulu ingin kita hadirkan sebagai mindset atau pola pikir santri-santri Minhajutullah dan alumninya. Maka kalau kita hari ini mengkaji kitabnya Mbah Hasim, kita melihat bahwa sebenarnya beliau terbuka sekali. Apalagi ketika kita mengkaji kitabnya Mbah Ali Maksum kemarin, itu beliau dalam statementnya ketika bicara perbedaan pandangan selalu mengatakan la yambaghi tabadul ingkar, gitu ya. Tidak semestinya kemudian perbedaan itu menjadi titik permusuhan, titik perpecahan, titik pertengkaran. Ini yang kemudian oleh Mbah Ali selalu dimunculkan dalam statement awalnya sebelum membahas masalah khilafiyah yang beliau sajikan di dalam kitab beliau. Maka silatul ilmi ini menjadi satu gerakan yang kemudian istilah Mas Rifai tadi itu adalah gerakan bersama gitu ya, untuk bagaimana membangun komunitas keilmuan di Minhajutullah gitu. Karena kita santri, trademarknya ya ilmu dengan berbagai level dan keaktifan kita di masyarakat, ilmu menjadi tetap penting untuk kita kembangkan. Bahkan kalau kemudian kita aktif di masyarakat, kita bisa mengkomunikasikan dengan bahasa lokal, apa-apa yang dikaji di
Tulap Institut tadi itu luar biasa. Sebab tidak jarang ketika santri turun di masyarakat ini ketemu dengan hal-hal baru yang dulu secara konsep tidak ketemu di pesantren gitu. Nah, kemana arah kemudian kita mencari sandaran? Ya tentu idealnya kembali ke pesantren, kembali ke komunitas asli kita lewat lembaga yang dibikin tadi. Nah, yang ketiga itu ada silatul amal, koneksitas gerakan amal nyata. Maka ini mewadahi, kalau kita kembangkan, ini mewadahi seluruh alumni dan santri. Karena kita tahu tidak semua alumni kemudian berkiprah dalam dunia keilmuan misalnya, ada di antaranya yang sudah merajut usaha-usaha dengan segala macam pernik di dalamnya. Ini juga penting, karena betul antara ilmu dan amal dua hal yang semestinya tidak dipisahkan. Sinergitas antara ilmu dan amal dalam konteks alumni dan santri ini ketika terjalin dengan baik, insya Allah akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya tadi juga agak kaget ya, ada Tulap Institut yang barangkali itu saya juga baru tahu malam ini gitu. Ini saya kira ini luar biasa dan harus diapresiasi dan dikembangkan terus, tidak boleh mandek. Karena nuwun saya ini kalau saya boleh membaca Mbah Taha gitu ya, dengan mencoba membandingkan tokoh lama itu misalnya begini, ada tokoh namanya Mahmud Muhammad Toha, ya, namanya hampir mirip ini. Ini pemikirannya luar biasa dan mungkin dalam tanda kutip itu cenderung sekuler gitu ya. Tetapi pemikiran itu belum muncul dalam satu klausul yang detail. Maka muncullah Abdullah Ahmad An-Naim yang kemudian menjadi interpreter beliau, menjelaskan konsep-konsep besar itu di dalam satu bentuk konsep-konsep yang lebih detail aplikatif gitu. Maka barangkali ide-ide besar Mbah Taha berkaitan dengan pemahaman keagamaan itu butuh diterjemahkan secara lebih sistematis dan wadahnya adalah Tulap Institut. Ini barangkali satu hal yang luar biasa yang bersambut, yang itu kemudian dari sinergitas antara kita santri dan alumni dengan beliau Mbah Yai ini akan melahirkan ide-ide besar dan pemikiran-pemikiran besar tidak hanya untuk Minhajul Tulab saja tetapi untuk umat secara keseluruhan. Saya kira demikian, terima kasih dan kita berlanjut terus untuk ngaji bersama. Niatnya hanya satu, ya sambung silaturahim, baik silatul ilmi, silatul amal maupun silatul ruh, hingga bersama-sama kita menjadi orang yang lebih bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.